Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alawiyah Hairunisa, NIM 200305017. Kelas A, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan dakwah melalui internet. Baiklah, saya akan menjelaskan keunggulan dakwah melalui internet. Di era yang kontemporer atau saat ini, di mana berbagai macam teknologi-teknologi ataupun berbagai media-media diciptakan dan teknologi yang paling banyak digunakan saat ini adalah media internet. Teknologi internet merupakan salah satu terobosan peradaban yang menghadirkan media baru dalam penyebaran informasi dan pengetahuan. Perkembangan teknologi internet ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah, sebagai media yang dapat memperluas jangkauan dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan mungkin bisa mencakup ke seluruh dunia. Metode dakwah dengan memanfaatkan teknologi internet dapat mempercepat keberhasilan dakwah dalam Islam. Di dalam media internet ada berbagai macam media-media yang dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan masih banyak lagi media-media lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah. Tergantung dari bagaimana memanfaatkan media-media tersebut. Sudah jelas sekali banyak keuntungan yang didapatkan ketika seorang juru dakwah berdakwah melalui internet. Seperti yang kita tahu, saat ini kebutuhan manusia akan informasi sudah menjadi suatu kebutuhan pokok. Orang-orang disibukkan dengan rutinitas kesehariannya sehingga tidak sempat menonton atau membaca berita lewat televisi atau koran. Sehingga mereka menggunakan alternatif untuk dapat mengakses informasi lewat internet. Dengan kemudahan itu, maka saat ini informasi bisa didapatkan tanpa harus terikat ruang dan waktu. Ini adalah kesempatan bagi seorang juru dakwah dalam mengembangkan strategi dakwahnya yang lebih inovatif dan kreatif. Strategi ini diperlukan agar dakwah lewat internet mendapatkan tempatnya di kalangan masyarakat. Contohnya saja seperti dakwah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan Ataki, dan Ustadz Adi Hidayat. Mereka semua menggunakan blog dan juga situs jejaring sosial sebagai media dakwah melalui internet. Dan ini juga memudahkan bagi para mad'u untuk bertanya seputar agama kepada situs-situs yang telah dibuat oleh juru dakwah terkenal itu. Media ini telah digunakan oleh jutaan bahkan miliaran masyarakat di dunia. Meskipun sejauh ini belum ada penelitian mengenai seberapa jauh efektivitas pemanfaatan internet bagi kepentingan dakwah Islam, dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dai ataupun organisasi Islam yang telah memanfaatkan internet secara optimal bagi pengembangan syair agama. Hal tersebut misalnya ditandai dengan banyak bermunculan situs baru yang bernuansakan Islam. Karena itu dapat disimpulkan internet sebagai media massa dinilai sangat efektif dan potensial sebagai media komunikasi dakwah dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di atas. Di sisi lain, tentunya internet memiliki beberapa kelemahan yang dapat menghambat jalannya penyampaian pesan-pesan dakwah. Namun demikian, kelemahan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak bergerak maju dalam kesempurnaan. Ada beberapa hal yang bisa membuat dakwah yang dilakukan via media sosial dapat menarik perhatian masyarakat, yakni menyelipkan dalil-dalil di setiap tema yang akan disampaikan dan menyesuaikan kondisi yang menjadi tren kekinian yang ada di masyarakat. Selain itu, sedikit memberikan hal yang sifatnya lelucon dan sifatnya mengedukasi masyarakat. Tema yang diangkat pun harus relevan dengan masalah atau isu-isu yang lagi hits dibahas sesuai perkembangan dan update informasi. Selanjutnya, memperhatikan kualitas dan kuantitas dakwah yang akan disampaikan. Misalnya, kualitas dakwah akan menarik ketika konten yang disampaikan juga menarik dan dipertanggungjawabkan. Kuantitas terletak pada isi materi yang akan disampaikan perlu up to date. Materi yang bagus dan menarik pasti akan menjadi rujukan dan selalu diperhatikan mad'u. Dalam menyusun strategi komunikasi dakwah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh dai atau komunikator, di antaranya memiliki etos komunikator dakwah dan siap komunikator dakwah di etos merupakan nilai seseorang perpaduan antara kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi adalah proses memahami yang bersangkutan dan berkaitan dengan pemikiran. Afeksi merupakan perasaan yang perangsang dari luar, sedangkan konasi merupakan aspek psikologis yang berkaitan dengan upaya dan perjuangan. Efektivitas dakwah itu dapat dilihat ketika seseorang pendakwah mampu memberikan metode, kreasi, dan hal-hal baru dalam penyampaian ceramah atau dakwahnya. Misalnya, ketika ingin menyampaikan konten-konten dakwah melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, dan media sosial lain, ketika dikemas sedemikian rupa oleh dai-nya, menambahkan instrumen, musik, dan background yang menarik, pasti dakwah yang disampaikan akan memberikan pengaruh efektif terhadap orang-orang yang melihat tayangan dari konten tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dakwah yang kita sampaikan
akan efektif ketika penerima atau pendengar merespon dan memberikan perubahan pada dirinya. Adapun kekurangan dalam menggunakan media sosial untuk berdakwah adalah bagaimana pendakwah atau seorang dai itu sendiri yang memoles dan membingkai agar dakwah yang disampaikan itu menarik perhatian halayak atau mad'unya. Selain itu, akan media itu sendiri yang akan menjadi tantangan dalam hal melakukan dakwah, karena memang ketika kita tidak mampu menggunakan media dengan baik, maka bisa saja itu menjadi tantangan tersendiri karena ketidakmampuan kita menguasai medianya. Bayangkan saja ketika seorang dai buta akan penggunaan media atau melek teknologi, itu sudah menjadi bukti bahwa hal tersebut adalah satu tantangan dalam berdakwah melalui media sosial. Sehingga memang para dai atau pecinta media sosial akan melakukan proses dakwahnya harus mampu menguasai teknologi informasi. Kekurangan dakwah juga yaitu seperti masuknya berbagai situs-situs yang dinilai sesat yang mengatasnamakan agama. Hal ini pastinya menimbulkan suatu kebingungan bagi masyarakat awam yang membuka situs tersebut. Memang perlu ada pembatasan link-link yang mengatasnamakan lembaga atau institusi dakwah agar dakwah lewat internet dapat berjalan dengan baik. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.